seni merajut. Sebelumnya udah pernah belajar tentang menyulam kan? Sudah. Apa aja yang udah disulam nih? Tapak meja ya. Oke, menurut anak-anak semua, menyulam dan merajut itu sama atau beda? Beda. Beda ya? Beda. Siapa yang tahu apa perbedaannya? Beda benang. Ya, beda benang. Beda jarum. Ada lagi? Beda hasilnya. Ya, beda teknik, beda hasil. Jadi perbedaan antara merajut dan menyulam ini mungkin sama, menggunakan jarum dan juga benang. Tapi perbedaannya, jika merajut kita dapat menghasilkan sebuah media, maka menyulam kita membutuhkan media. Benar kan? Benar, Bu. Oke. Kalau merajut udah ada yang pernah merajut di sini? Sudah, Bu. Sudah ya? Jadi materi pembelajaran tentang merajut ini ada 4 pertemuan. Yang pertama, memahami konsep, fungsi, teknik, dan jenis-jenis tusukan dalam merajut, yaitu pertemuan kita hari ini kan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mengaplikasikan jenis-jenis tusukan dalam merajut. Pertemuan ketiga, membuat kerajinan merajut, dan pertemuan yang terakhir adalah menggabungkan seni merajut dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Udah ada bayangan belum tentang barang atau benda yang akan dibuat nantinya? Nah, di sini ada pengertian merajut. Siapa yang bisa tolong Ibu untuk membacakan? Oke, silakan, Prof. Pengertian merajut, proses pembuatan kain dengan cara menjeratkan sehelai atau beberapa helai benang, di mana lengkungan yang satu dijeratkan pada lengkungan yang lainnya, sehingga tersusun jeratan-jeratan ke arah panjang dan lebar kain. Oke, terima kasih. Nah, udah ada bayangan belum apa aja yang mau kalian rajut atau udah pernah lihat produk rajutan? Sudah. Apa aja coba? Tas, sepatu, gantungan kunci, tempat botol, Ya. shawl. Oke, terima kasih. Kalau untuk teknik sendiri kalian tahu nggak? Ada beberapa teknik dalam merajut. Belum ya? Nah, di sini Ibu akan membagikan teknik dalam merajut. Jadi kalian amati dan Ibu ingin 1 atau 2 orang itu memberikan hasil dari pengamatannya ya. Oke, sudah selesai diamati. Nah, di sini sembari kita mengamati, kita akan menonton video ya. Ya, Bu. Kita ulang ya. Nah, bisa dilihat kan, kedua ini merupakan hasil rajutan. Namun ada perbedaan di antara teknik keduanya. Siapa yang bisa kasih hasil pengamatannya? Oke, siapa? Ayo. teknik knitting menggunakan 2 jarum. Ya. Teknik Kroket. kroket menggunakan 1 jarum. Ya, benar sekali. Nah, di sini bisa kita perhatikan sama-sama bahwasanya teknik knitting ini menggunakan minimal 2 jarum, di mana bentuk jarumnya itu seperti jarum sulam dan juga seperti sumpit. Nah, kalau misalnya teknik kroket ini kita menggunakan 1 jarum dengan jarum yang memiliki kain di ujungnya. Dan pada kehidupan sehari-hari, pada umumnya yang paling sering kita lihat adalah teknik yang mana? Ayo, teknik mana yang paling sering kita lihat? Kroket. Teknik kroket yang kalian gunakan juga pada saat merajut itu adalah teknik kroket. Oke, di sini selanjutnya ada jenis-jenis tusukan dalam rajut. Jadi ada 5 jenis tusukan dalam rajut. Ini merupakan tusukan dasar. Nah, perhatikan ya. Yang pertama ada chains atau tusuk jarum atau tusuk rantai.
bersimpul terlebih dahulu, kemudian kita kaitkan dengan benang, lalu kita tarik seperti gambar yang kedua. Kita lakukan secara berulang-ulang hingga membentuk gambar yang ketiga dengan jumlah rantai yang kita inginkan. Yang kedua ada slip stick atau tusuk slip. Nah, ini kita membuat tusuk rantai terlebih dahulu, kemudian kita masukkan jarum kepada tusukan yang kedua dari yang pertama dari ujung, lalu kita kaitkan dengan ujung sebelahnya, kita kaitkan dengan jarum sehingga membentuk gambar yang ketiga. Yang ketiga ada single crochet atau tusuk tunggal. Nah, di sini kita buat tusuk rantai terlebih dahulu, dikarenakan tusuk rantai ini merupakan tusuk dasar pada saat kita merajut. Kemudian kita masukkan jarum dan kita kaitkan dengan benang yang kedua. Lalu kita kaitkan dengan benang yang di luar tadi sehingga membentuk gambar yang kelima. Yang keempat ada half double crochet atau tusuk setengah tunggal. Nah, pertama kita buat tusuk rantai juga, lalu kita kaitkan dengan benang ketiga, kita kaitkan lagi dengan benang yang di luar, lalu kita keluarkan dari satu benang sehingga membentuk gambar yang keempat, dan kita lakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk gambar yang kelima. Yang terakhir ada double crochet atau tusuk double tunggal. Nah, ini kita buat tusuk rantai terlebih dahulu, kemudian kita masukkan jarum pada benang yang keempat, lalu kita kaitkan juga pada benang yang di luar, dan kita masukkan lagi ke dalam satu benang, lalu kita kaitkan lagi, kita masukkan ke dalam benang yang kedua, lalu kita kaitkan lagi sehingga tinggal dua benang, lalu kita kaitkan dengan dua benang sekaligus sehingga membentuk gambar yang ketujuh. Oke, ada yang tahu manfaat dari merajut? Refreshing otak. Ya, selain refreshing otak, Menambah keterampilan individu. ya benar sekali. Selain itu ada lagi? Menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai guna. Ya, bagus sekali. Nah, jadi di sini ada beberapa dari fungsi merajut. Ada yang membantu melatih fokus dan konsentrasi. Mengapa demikian? Ada yang tahu nggak kenapa merajut ini dapat melatih fokus dan juga konsentrasi? Karena ketika jarum salah masuk ke benang, itu dapat mengubah bentuk yang dari pertama kita desain menjadi bentuk lain. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu kepada kita. Nah, yang kedua, merajut juga dapat membantu mengurangi risiko depresi seperti penyakit neurodegeneratif seperti demensia. Nah, mengapa demikian? Karena kembali lagi kepada poin pertama, bahwasannya merajut ini dapat melatih fokus dan juga konsentrasi. Yang ketiga adalah merajut dapat menjadi wadah yang sempurna untuk mengekspresikan kreativitas. Karena dalam merajut kita dapat meningkatkan kreativitas yang ada di dalam diri ya. Nah, yang keempat, merajut membantu menghasilkan efek relaksasi yang mirip dengan meditasi. Dapat membantu meredakan pikiran berlebihan dan membawa ketenangan dalam pikiran. Yang terakhir, membantu meningkatkan koordinasi motorik halus yang penting untuk tugas sehari-hari. Nah, ini sangat penting sekali kepada anak-anak dalam masa pertumbuhan dan juga dalam masa perkembangan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, udah paham semua ya? Alhamdulillah. Kalau Ibu kasih latihan, siap? Siap. Ya, Ibu kasih latihan lisan ya. Nah, oke. Siapa yang bisa menyebutkan teknik dalam merajut dan apa perbedaan dari teknik tersebut? Oke, Jiva. Teknik merajut ada dua, teknik knitting dan teknik crochet. Perbedaan keduanya, teknik knitting itu memakai dua jarum, sedangkan teknik crochet memakai satu jarum. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan kepada
juga menggunakan botol aqua sebagai Mengurangi limbah. ya benar sekali. Selain mengurangi limbah, Mengurangi sampah. ya benar mengurangi sampah. Dan juga itu dapat menghemat biaya kita pada saat membuat kerajinan. Dan ini juga merupakan barang yang unik yang nantinya dapat membuat konsumen itu tertarik. Nah, coba diamati pada gambar ini. Dari keenam gambar ini, Ibu mau kalian kasih tahu apa aja barang-barang yang digunakan, barang-barang bekas yang digunakan untuk membuat kerajinan ini. Hanger dulu. Ya, selain hanger, kenapa ya? Di sini ada juga. Nah, ini cuma ada 3 gambar. Yang ini ya. Ya ini tas, terus ini menggunakan tutup kaleng sprint. Kan ada tuh untuk kita buka. Nah, ini dimanfaatkan, dikumpulkan banyak berserakan tuh. Nah, itu dikumpulkan dan kita bisa membuat produk tas ataupun nomor gantungan kunci. Unik bukan? Unik. Bagus sekali ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nggak ada? Tidak. Udah paham semua? Udah. Nah, di sini kita nonton video sebagai bayangan kalian untuk tugas kedepannya ya. Ada yang tahu dia membuat apa? Bendo. Ya, benar, dia membuat bento. Tapi kan nggak kalian. Kalau dengan tutup botol dan benang rajut, kita bisa membuat hiasan pada bento. Udah ya, ini ada gambar, ada video kedua. Nah, oke, jadi dapat dilihat sama-sama bahwasannya dengan memanfaatkan barang-barang bekas kita dapat menghasilkan kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi, dan diharapkan nantinya kalian dapat membuat kerajinan-kerajinan unik yang dimana kita akan mengadakan expo dan kita bisa membuat stand di situ dan dapat memperlihatkan atau memasarkan kerajinan-kerajinan yang telah kalian buat.